me that it feels right. Hai, berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan dibersamai oleh guru bahasa Indonesia. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Yusti. Halo Ibu Yusti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Alfi. Bagaimana Pak Alfi? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, baik juga Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Yusti dalam pembahasan materi kali ini. Saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk belajar sejarah bersama Pak Alfi. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke materinya ya Bu ya. Ya, Saya akan memperdengarkan sebuah lagu berikut. Saya yakin Ibu pasti tidak asing dengan lagu ini. oh lagu apa tuh Mas? Coba. Oke, Wah, ini namanya Langgam Keroncong Mas. Tapi saya tidak tahu bagaimana sejarahnya. Tolong Mas Alfi jelaskan. jadi begini Bu. Musik keroncong itu merupakan salah satu pengaruh atau dampak penjajahan Portugis di Indonesia. Bisa dibilang musik ini adalah percampuran budaya bermusik antara Portugis dan budaya Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, keroncong sendiri berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Bahkan ada yang memadukan genre musik keroncong ini dengan yang lainnya, seperti keroncong protol karya Bondan Fatu Black. Oh, begitu. Oke, kita lanjut ya Bu ke materi selanjutnya. Oke. Dari kedua gambar ini, pasti kita sudah pernah mencoba naik semuanya ya Bu ya. Apa Baik tadi yang itu? Oh, dokar. baik yang kanan maupun yang kiri kan. Iya, Nah, dokar dengan kereta api. iya. Sudah. Apakah ini juga salah satu dampak penjajahan, Mas? Iya, betul sekali. Jadi orang-orang Belanda lah yang membawa atau memperkenalkan teknologi kereta api kepada masyarakat ini, masyarakat di Indonesia. Jadi selain itu mereka juga memboyong teknologi lainnya ke Indonesia seperti teknologi untuk mengelola gula, teknologi tram. Akan tetapi Bu, saat itu penjajahan orang Eropa itu mendatangkan kereta api dan teknologi lainnya bukan untuk kepentingan orang-orang pribumi Bu. Oh, jadi untuk kepentingan Belanda sendiri ya? Iya Bu, jadi ketika itu tanam paksa Bu. Tanam paksa itu kan banyak sekali rakyat pribumi yang disuruh untuk menanam tanaman yang laku di pasaran ekspor saat itu. Nah saat itu ketika hasil panen tiba melimpah, otomatis membutuhkan alat angkut yang cepat. Oh, Nah, iya. makanya dibangun kereta api, jalur kereta api itu untuk mengangkut hasil-hasil tanaman itu Bu. Oh, jadi yang membangun jalan kereta api itu Belanda, Pak? Iya, Belanda. Dan tujuan untuk kepentingan kolonial Belanda sendiri. Oh, iya. Baik di Jawa maupun di Sumatera. Di Sumatera itu juga ada, Bu. Oh, Seperti di Sawah Lunto. Di Sawah Lunto itu ada tambang. Nah, untuk mengangkut hasil tambang itu dibangunlah jalur kereta api. tapi sampai sekarang masih ada peninggalannya ya, Iya, Mas? masih ada. Bahkan museum kereta api itu juga ada. Kalau ingin bernostalgia menaiki ini Kereta api lama? kereta api uap itu di Ambarawa Bu. Oh, iya. Nah, di Ambarawa. Tapi kalau museum Dokar ini ya Bu. Iya. Dokar itu berada di Yogyakarta. Kebetulan saya sudah pernah masuk ke sana Bu di sini. Jadi isinya dokar semua, Mas? Ya ada dokar dari yang biasa, terus ada dokar yang khusus untuk raja, kemudian dokar yang untuk pengangkatan, untuk kremasi, kematian juga itu ada di sana. Berarti Bu. bermacam-macam dokar Iya, ya? Wah, asik ya, Mas. Iya. Menarik. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ya. Wah, gambar apa ini, Mas? Kira-kira menurut Ibu apa sih perbedaan dari kedua gambar kuno ini? Sebentar. Ini sih dua gadis ini. Dua Iya. gadis pakaiannya beda ini, beda sekali. Yang satu pakaiannya masih menggunakan apa? Jarit ini. Iya, betul sekali. Jarit dan kebaya.
Yang satu ini bukan orang Indonesia ini, orang Belanda Pak ya. Iya betul. Ini bajunya sudah tanpa lengan itu, namanya baju apa itu? Dengan rok dan sepatunya itu. Iya. Yang satu menggunakan sepatu, yang satu tidak Nyeker, bersepatu itu masih orang nyeker. orang kita itu. Aduh, kasihan sekali perbedaannya, Mas. Ya, jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa ini gambar dahulu ketika itu rakyat pribumi pakaiannya masih pakaian khas, yaitu menggunakan jarit dan pakaian sederhana, ada juga yang menggunakan kembem. Sementara orang Eropa ini orang Belanda itu sudah menggunakan pakaian yang berupa dress atau blouse, bahkan menggunakan sepatu, ini menggunakan topi juga. Iya. Nah, kemudian kita bandingkan Bu dengan gambar yang berikut. Coba gambar apa lagi? Nah, Wow, kalau ini cewek masa kini nih. wah ya betul sekali Bu, ini masa kini banget. Masa kini nih, anak-anak zaman sekarang ini. Coba sepatunya itu, model-model, bajunya juga berbagai macam model itu. Kira-kira menurut Ibu ada nggak pengaruhnya kalau dari gambar yang kuno tadi, gambar yang hitam putih tadi? Ya jelas ada pengaruhnya. Nah, Jadi anak sekarang sudah tidak pakai kemben lagi itu, tidak pakai jarit. malah kalau sekarang anak pakai kemben itu malah dianggap aneh ya Bu ya. Ya, kecuali jadi artis ya. Nah ya jadi artis beda lagi, atau untuk mempopulerkannya itu beda lagi Bu. Iya, Bahkan saya pernah ada cerita Bu, cerita waktu masa kecil ketika pakaian adat itu belum digunakan tiap hari tertentu Bu. iya, Jadi sebelum batik itu diklaim oleh asing atau diklaim oleh Malaysia, iya. itu ketika kita menggunakan pakaian kayak batik atau pakaian yang lurik, pakaian Adat, lurik, iya. pakaian adat, kita Aneh itu ya. merasa kayak malah minder Bu. Oh ya aneh Nah, gitu ya iya Mas. aneh sekali. Tidak modern. Nah, tidak modern. Padahal itu adalah budaya kita ya, Bu. Budaya kita Iya, yang harus kita pertahankan. iya, iya. Ada gambar lagi enggak Mas? Oh, masih ada dong, Bu. Asik sekali ini. Nah, ini, Oh, Bu. gambar apa ini? Hmm. Gambar apa ini? Gambar anak-anak sedang belajar, apa sedang ngaji ya? Menurut Ibu ini gambar apa? Yang kiri, Yang kiri itu ini, gambar di yang kiri. kelas. Nah, yang kiri yang Gambar di di keras. kelas. Itu di proses pembelajaran di kelas Iya. itu. Tapi kok rambutnya yang sebelah kanan itu dikepang dua semua. Tapi yang sebelah kiri tidak. Ini. Dan Kalau yang yang di ini. kanan itu kelihatannya juga seperti sedang berdiskusi apa sedang belajar ya, mengelompok Ya. di lantai. Jadi proses KBM, kegiatan belajar mengajar menggunakan meja, kursi, itu adalah pengaruh dari penjajahan Belanda, Bu. Oh, Jadi sebelum menggunakan meja, kursi, itu modelnya adalah seperti ini. Lesehan. Guru di tengah, siswanya mengelilinginya. Oh, Namanya adalah model bandongan dan juga sorogan. oh, Nah, saya pernah melihat film Sang Pencerah. Dalam film Sang Pencerah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai mengadopsi meja, kursi, dan pendidikan model barat. Tapi oleh orang-orang sekitar itu dianggap ini peralatan orang-orang kafir. Iya ya Mas. Ada pengaruh yang lain lagi Mas? Oh, masih dari ada. penjajahan itu. Jadi untuk saat ini, nah ini masih ada pengaruh dari bidang pendidikan ya Bu ini. Dari gambar yang tadi kan masih ada penggunaan meja, kursi, seragam. Iya. Hanya saja di sini kan ada modernisasi berupa teknologi, yaitu proyektor di sini. Iya. Tapi untuk secara model pembelajarannya itu kan masih tetap sama, menggunakan meja, kursi, guru menerangkan di depan. Di kelas ya. Ada papan tulis. Tapi sekarang tidak ya Mas? Ya beberapa masih ada yang menggunakan kapur. Kalau yang gambar sebelumnya ini kan menggunakan kapur. Oh iya. Ini masih menggunakan kapur. Kira-kira Ibu dulu masih menggunakan kapur kayak gini atau? Iya, masih menggunakan kapur, tangannya kotor, belepotan. Dan ini Bu, apa ini papan tulisnya Bu? Hitam. Ya, hitam. Selain itu juga masih menggunakan penyangga. Oh penyangga iya, 3 iya, itu. iya, iya. Ya, saya pernah Bu ini kejatuhan ini. Iya.
Iya, jadi rindu bertemu di kelas ya Mas ya. Iya. Kita sudah berapa Iya. bulan ini Wah, daring-daring terus. ya hampir udah 1,5 tahun lebih ini, Bu. Oh, Iya, udah 1,5 tahun ini. Belum ya? Masih satu satu semester lebih. Ya, semester, satu semester. iya. Wah. Wah, mudah-mudahan ya segera Ya. kita bertemu dengan anak-anak di kelas yang nyata Iya, ya Mas ya. amin. Mana Mas lagi perubahannya dari penjajahan? Ini yang tadi yang sudah ya, Bu ya, ini. Nah. Ya. Oh, dari segi bahasa Mas. Ada enggak? Oh, kalau bahasa ada ini. Jadi Oh ini iya. secara garis besarnya dulu, Bu. Jadi pengaruh penjajahan di Indonesia itu selain dari Portugis, Belanda itu juga ada dari Spanyol juga. Tapi kita bahas untuk yang Spanyol itu hampir mirip dengan Portugis. Kita bahas satu-satu dari Portugis. Pengaruhnya yang pertama agama. Jadi Portugis selain datang menjajah ke Indonesia, itu juga menyebarkan agama Katolik. Oh ya. Nah, misinya itu adalah misionaris. Atau orang yang menyebarkan agama Katolik itu disebut misionaris. Yang kedua, kesenian. Seperti yang pertama kali kita dengarkan tadi, yang musik keroncong tadi loh. Oh ya. Nah, itu dampak dalam bidang kesenian. Nah, kalau yang bahasa, menurut Ibu gimana, Bu? Ada Ya. enggak, Bu? Ini banyak kata-kata asing sih Oh, yang banyak masuk ke kata-kata dalam bahasa asing. kita. Nah, Kata-kata asing itu kata-kata asing itu disebut kata serapan, masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya itu ada yang diadopsi. Kalau diadopsi berarti kata-kata asing itu diambil persis. oh, berarti sama seperti kayak kita mengadopsi anak itu Iya, mengadopsi semuanya. anak kan diadopsi kepala, pundak, lutut, kaki, Wah, dan semuanya. rambutnya kan Oh. persis. Berarti Nah, kalau kata itu semuanya iya, diadopsi. Oh, diadopsi gitu. semuanya tanpa disesuaikan ejaannya, Oh, gitu ya. ya, ya. Jadi misalnya supermarket, nah, editor, direktur, nah itu diadopsi. Kemudian ada yang kedua yaitu adaptasi. Kalau adaptasi ini kata-kata asing itu masuk ke dalam bahasa Indonesia lalu disesuaikan ejaannya. Kalau contohnya, Misalnya Bu? yang adaptasi, Iya, misalnya dimension ya menjadi dimension. Wah, dimensi. dimensi ya, ya. Sering. Maksimal itu pakai pakai X dari kata asingnya. Oh, Kita pakai menjadi X. KS. Oh, iya, iya. Ya, lalu education ya menjadi Education ya ini. edukasi. Kita banget, pendidikan banget ini ya. Ya. Kemudian ada cara berikutnya yaitu cara menerjemahkan. Nah, cara menerjemahkan itu kita mengambil kata asing, lalu konsep dari kata asing itu dicari padanannya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya spare part menjadi suku cadang, tryout menjadi uji coba. Nah, tryout ini sering digunakan oleh anak-anak kelas Iya, 3 ataupun yang mau masuk perguruan tinggi ya, Bu iya, ya. begitu Mas? Iya. Ya, Jadi kata-kata serapan itu digunakan dalam sehari-hari sekarang ini ya, iya, Bu. kita banyak sekali kata serapannya itu. Ya. Luar biasa. Lanjut Mas, ada perubahan apa Oke. lagi? Nah, kalau yang tadi pengaruh Portugis. Kalau sekarang kita ke pengaruh Belanda. Oh ya, sebelum ke Belanda yang bahasa tadi, Bu. Contoh dari bahasa Portugis ke Indonesia itu salah satunya adalah bangku ini, Bu. Oh iya, Bangku bangku. dari kata banco. Oh, Kayak topi, ya. topi. Nah, jadi banyak sekali, Bu. Oh iya, Mas Alfi Heeh. malah sudah tahu dari sejarah ya. Iya. Kita lanjut ke Belanda. Ya, Yang pertama, pengaruh dalam bidang agama. Kalau yang Portugis tadi, penyebaran agama Katolik. Katolik. Kalau yang Belanda itu Kristen. Nah, Oh, dan misi penyebarannya itu namanya Zending. sending. Zending ya. Ya. Kemudian politik. Kalau politik sekarang ini itu mengadopsi sistem pada saat penjajahan Belanda dulu, seperti gubernur jenderalnya Oh, itu sebagai eksekutif. Kalau sekarang presiden juga sebagai eksekutif. oh Nah, iya seperti iya. itu. Nah, ekonomi jelas kelihatan banget, Bu. Setiap hari kita kalau membeli menggunakan Uang. uang. Contohnya itu ya memperkenalkan uang secara menyeluruh loh ya, Bu. Oh Secara ya, menyeluruh itu orang Belanda. bukan orang Belanda sih, Inggris, lebih ke Inggris. Oh, Walaupun sebelumnya itu juga ada mata uang, tapi belum secara menyeluruh karena saat itu rakyat masih menggunakan barter oh kebanyakan. iya iya. Nah, tapi secara keseluruhan itu pada masa Raffles, sewa tanah. Kemudian yang keempat itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dalam gambar sebelumnya tadi, contohnya adalah alat-alat
gula, alat-alat di pabrik gula, kemudian kereta api, dan banyak sekali Bu, tram. Walaupun saya juga belum pernah naik tram ini. Kemudian hukum. Kalau hukum ini banyak hukum-hukum perdata KUHP itu juga mengadopsi dari hukum-hukum pada saat Indonesia menjadi jajahan Belanda. Saat itu Hindia Belanda. Makanya kita jadi punya akte kelahiran juga Iya, ya. akta kelahiran ya itu akte itu juga kata dari bahasa asing itu. Nah, akta kelahiran itu juga bahkan hukum makar itu juga diadopsi dari pemerintah dulu. Kalau dulu kan makar itu kan seperti perlawanan, dianggapnya oleh pemerintah Belanda itu pemberontakan dan dianggap makar. Nah, kalau sekarang makar kan berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah itu. Nah, yang terakhir ini sosial budaya. Sosial budaya tadi yang gaya berpakaian. Selain gaya berpakaian itu kayak tarian. Tarian-tarian itu juga ada. Budaya ya. Budaya. Terdekat dari Kebumen di sini itu di Purworejo ada Bu. Apa itu? Tari dolala. 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 Nah, ini dialeknya berbeda dengan saya Bu. Apa Bu? Dolala? Dolala. Dan dolala itu juga perpaduan antara budaya Belanda sama dengan budaya di Nusantara. Jadi tahu banyak ya dari sejarah ya Mas ya. Nah, ini pada materi kali ini spesial Bu. Jadi ada refleksinya Bu. Oh iya. Bagaimana refleksinya? Refleksinya saya mengambil kata yang pernah diucapkan oleh Kaisar Meiji sebelum restorasi Meiji. Jadi ini orang Jepang. Jadi dia pernah bilang begini, sekarang kami punya lintasan kereta, meriam, dan pakaian orang barat. Tapi kita tidak boleh lupa siapa diri kita atau dari mana kita berasal. Oh, jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Selain sejarah, juga jati diri akan kebudayaan. Kan sekarang ini banyak sekali generasi muda yang mulai luntur budayanya. Dari budaya, kemudian pakaian, bahkan bahasa itu juga bahasa daerah. Mulai luntur juga. Nah, kira-kira jadi jangan melupakan jati diri. Iya. Sebagai orang adat ketimuran lah ya Bu ya. Ternyata kita sudah sampai di penghujung materi Bu, penghujung segmen inilah Bu ya. Oh iya, waduh, lagi asik-asik ya Mas, harus diberhentikan. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi Bu. Kita bisa kolaborasi lagi Bu. Iya, terima kasih Mas, terima kasih. Saya jadi tahu banyak ini dari kereta api, pakaian, bahasa, terus apalagi tadi budaya, musik itu juga. Musik ternyata kita mendapatkan pengaruh yang sangat banyak dari penjajahan tadi. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih Bu telah membersamai kami dalam pembelajaran SI kali ini. Sama-sama Mas, semoga kerjasama kita berlanjut terus ya. Amin. Oke, untuk pembelajaran sejarah Indonesia cukup sampai sekian. Kita lanjut nanti ke materi selanjutnya pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.